Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Nuriska Nugroho, mahasiswa Magister Teknologi Informasi Universitas Gadjah Mada, akan mempresentasikan hasil penelitian saya mengenai aplikasi Android untuk prediksi jumlah produksi masker dengan Fuzzy Logic. Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi tugas akhir di ujian akhir semester untuk mata kuliah sistem cerdas. Untuk konsep dasar fuzzy dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama adalah fazifikasi, yang kedua adalah interferensi, yang ketiga adalah defazifikasi. Pada tahapan interferensi, ada penambahan rule atau aturan bergantung pada masalah yang akan diselesaikan. Dalam kasus yang saya ambil untuk penelitian ini, yaitu mencari perkiraan berapa buah masker yang harus dibuat untuk memenuhi suatu permintaan. Oleh karena itu ditetapkan 3 variabel yang akan dipertimbangkan, yaitu yang pertama ada variabel permintaan, yang kedua ada variabel stok ketersediaan, dan yang ketiga ada variabel produksi. Dari ketiga variabel tersebut mempunyai beberapa himpunan variabel seperti dilihat dalam tabel. Setelah menentukan variabel yang ditentukan, tahap pertama yang dilakukan adalah fazifikasi, di mana pada variabel yang pertama ini ada variabel permintaan. Dari variabel permintaan sudah didefinisikan menjadi 2 himpunan, yaitu ada permintaan naik atau permintaan turun. Seperti pada formula, mu permintaan turun X yaitu dari 0 sampai 1, menunjukkan bahwa nilai rentang fuzzy itu ada di antara 0 sampai 1. Permintaan X turun akan sama dengan 1 apabila X kurang dari sama dengan X minimum. Dan permintaan X turun sama dengan 0 apabila X lebih besar sama dengan dari nilai X maksimum. Kemudian untuk nilai tengahnya adalah antara nilai X minimum dan X maksimum. Itu berlaku juga untuk permintaan naik. Kemudian untuk variabel ketersediaan stok terdapat 2 himpunan, yaitu mu stok ketersediaan sedikit dan mu stok ketersediaan banyak, yang formulanya dapat dilihat dalam presentasi. Hal itu berlaku juga untuk variabel produksi dengan mu produksi berkurang dan mu produksi bertambah. Formulanya seperti berikut. Setelah melakukan fazifikasi, selanjutnya adalah menetapkan aturan. Untuk penelitian ini diterapkan ada 4 aturan, yaitu aturan pertama, if permintaan turun and persediaan banyak, then produksi barang berkurang. Aturan kedua, if permintaan turun and persediaan sedikit, then produksi barang berkurang. Aturan ketiga, if permintaan naik and persediaan banyak, dan produksi barang bertambah. Untuk aturan keempat, if permintaan naik and persediaan sedikit, dan produksi barang bertambah. Setelah menerapkan aturan, hal yang dilakukan adalah inferensi dengan formula sebagai berikut. Untuk rule pertama, dicari alpha 1, yaitu mencari nilai minimum dari mu permintaan turun atau mu persediaan banyak. Kemudian dari nilai minimum tersebut dapat dicari Z1 dengan formula sebagai berikut. Untuk rule 2, alpha 2 sama dengan minimum dari mu permintaan turun atau mu persediaan sedikit. Kemudian dicari Z2 dengan formula sebagai berikut. Hal tadi juga berlaku untuk rule 3 dan rule 4 dengan formula sebagai berikut. Setelah melakukan inferensi, pada metode Tsukamoto melakukan defazifikasi dengan menentukan output menggunakan rata-rata berbobot menggunakan formula sebagai berikut. Setelah mengetahui tahapan fuzzy yang saya jelaskan sebelumnya, selanjutnya saya akan membahas diagram alir sistem yang akan dibuat dengan Android Studio adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem akan melakukan decision apakah mempunyai referensi atau tidak. Jika belum, maka sistem akan meminta nilai minimum dan maksimum dari 3 variabel yang digunakan, yaitu variabel permintaan, variabel persediaan, dan variabel produksi.
Setelah itu, sistem akan melakukan permintaan input lanjutan berupa jumlah permintaan dan ketersediaan stok yang ada. Kemudian, sistem akan melakukan kalkulasi menggunakan fuzzy logic dan menampilkan hasil prediksi dari jumlah masker yang harus diproduksi. Berikut adalah demo aplikasi yang telah dibuat. Karena aplikasi belum pernah digunakan, berarti dia belum memiliki referensi. Maka dari itu, kita harus memasukkan referensi terlebih dahulu. Kita masukkan referensi mengenai permintaan minimal per hari dan maksimal per hari, stok tersedia per hari, minimal dan maksimal, dan produksi per hari dengan minimal dan maksimal. Setelah itu, kita akan menyimpan data. Data tersebut akan disimpan sebagai referensi. Kemudian, kita akan melakukan input jumlah permintaan yang akan dikalkulasi. Misal, kita masukkan 400 permintaan dan stok tersedia ada 30. Kemudian, sistem akan melakukan kalkulasi dan menampilkan hasil. Terbukti bahwa sistem sudah dapat menampilkan hasil rekomendasi prediksi dari kasus yang sudah diteliti. Untuk membuktikan apakah fuzzy logic yang diimplementasikan sesuai dengan teori, maka peneliti mencoba melakukan percobaan dengan melakukan perhitungan manual untuk melakukan perbandingan dengan kalkulasi yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang telah dibuat. Untuk perhitungan manual, kita menggunakan data sebagai berikut untuk referensinya. Setelah menentukan data referensi, tahap pertama yang dilakukan adalah fuzzifikasi. Pada tahap fuzzifikasi, kita melakukan definisi pada dua variabel, yaitu variabel permintaan dan variabel persediaan. Untuk variabel produksi tidak dilakukan fuzzifikasi, karena variabel produksilah yang nantinya akan kita cari berdasarkan formula yang sudah kita terapkan seperti pada di bawah ini. Setelah melakukan fuzzifikasi terhadap dua variabel tadi, kemudian dilakukan inferensi, di mana sebelumnya sudah kita tetapkan ada 4 aturan. Dari setiap aturan tersebut dicari nilai Z1 hingga Z4 seperti perhitungan berikut. Dan berikut untuk rule 3 dan rule 4 untuk mencari Z3 dan Z4. Setelah melakukan inferensi, kemudian dilakukan defuzzifikasi dengan menghitung rata-rata berbobot. Dari perhitungan yang telah dilakukan menggunakan data yang sama, ditemukan kecocokan hasil. Hal ini menunjukkan bahwa logika fuzzy berhasil diimplementasikan dalam aplikasi yang telah dibuat. Seperti terlihat pada screenshot di samping, nilainya sama dengan hasil perhitungan yang dilakukan dengan manual. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah atau kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.